Sakit Hermina dan Rumah Sakit Happyland. Kepada Ibu Oneng Nawaningrum kami persilahkan. Terima kasih Mas Afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen ya. Iya Mbak Oneng, monggo Mbak. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Mbak Oneng share screen, Mbak Oneng ini adalah psikolog di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Happyland. Jadi monggo nanti kalau ada yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi rumah sakit tersebut. Ya, monggo Mbak Oneng. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Jadi selamat petang Bapak Ibu sekalian. Hari ini, malam ini saya diminta atau dijawil sebenarnya sama Mbak Ratna untuk mengisi acara malam ini, dan akhirnya saya mengisi dengan tema menerjang ketidakpastian pandemi bersama keluarga. Nah, saya langsung saja ya. Jadi, apa sih keluarga itu? Jadi definisi keluarga menurut Kementerian Kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga beserta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Nah, apa itu ketidakpastian masa pandemi? Nah, kita tahu dan paham semua bahwa saat ini kita sedang diterpa oleh pandemi COVID-19. Nah, sejak awal kemunculannya tidak ada kepastian mengenai kapan pandemi ini akan berakhir, dan ini berimplikasi pada ketidakpastian di hampir semua area kehidupan kita, dari mulai pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, dan lainnya. Ketidakpastian biasanya menimbulkan perasaan tidak nyaman sehingga kita cenderung ingin menghindarinya. Selain itu, perlu diakui bahwa tidak semua orang dapat menghadapi ketidakpastian dengan sama baiknya, termasuk pada situasi pandemi. Penelitian yang dilakukan dalam konteks pandemi tahun 2020 oleh Hannah Retty dan Joe Daniels dipublikasikan dalam jurnal American Psychologist menyebut bahwa orang-orang yang kurang toleran terhadap ketidakpastian cenderung lebih mudah merasa tertekan secara psikologis, terutama jika memiliki coping atau pendekatan menghadapi tekanan psikologis yang kurang adaptif. Nah, ternyata selama pandemi ini berbagai masalah psikologis ternyata muncul dan diperoleh dari hasil penelitian Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. 6 masalah psikologis tertinggi yang ditemukan adalah yang pertama, masalah belajar. Hambatan terkait masalah belajar, khususnya yang paling banyak adalah partisipan anak-anak dan remaja dengan kisaran jumlah 27,2%. Yang kedua, keluhan stres umumnya adalah masalah psikologis yang secara konsisten banyak ditemukan pada semua kelompok usia dengan presentasi sebesar 23,9%. Yang ketiga, nah ini mungkin yang banyak ya, ada keluhan kecemasan. Sama halnya dengan keluhan stres, masalah psikologis yang satu ini juga dialami oleh semua usia dengan presentasi 18,9%. Tak perlu cemas, ini juga harus kita pelajari terkait dengan, mungkin bisa kita lanjutkan pada episode lainnya. Keluhan mood swing ternyata masuk dalam kategori keempat atau suasana hati yang berubah-ubah. Nah, coba Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mulai melihat, adakah dari nomor 1 sampai nomor 4 ini dialami oleh kita-kita? Pastinya pernah ya ini ya.
Keluhan mood ini ternyata presentasenya ya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, 9,1%. Nomor 5 berada pada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini tidak hanya berupa keluhan, melainkan bisa jadi partisipan tersebut mendapati perasaannya selalu khawatir, selalu cemas, atau takut yang cukup kuat sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan presentasinya mencapai 8,8%. Keluhan somatis adalah keluhan yang dimana keadaan seseorang merasa sakit di tubuhnya tetapi tidak diketahui penyebabnya secara medis. Dan masalah psikologis yang satu ini ternyata mencapai 4,7%. Nah, ini adalah 6 masalah psikologis yang ternyata muncul akibat pandemi COVID-19 yang sekarang ternyata makin banyak. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa keluarga. Nah, ini saya ambil dari buku panduan dari Satgas COVID 2020 yang kita bisa lihat bahwa di tengah ini adalah dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa keluarga bisa berupa cemas dan stres, bisa berupa ketakutan akan penyakit, bisa berupa stigma atau pandangan negatif karena pengaruh lingkungan. Itu jangan ke situ, jangan deket-deket, itu habis kena COVID loh. Nah, ini stigma ini yang ternyata ada di antara masyarakat yang berada di lingkungan kita sendiri. Selain itu, ada perubahan pola komunikasi di dalam keluarga yang dulunya mungkin karena sibuk, karena kemudian saling LDR, tetapi karena kemudian muncul kita pandemi, boleh WFH, boleh di rumah saja, akhirnya apa? Terjadi perubahan komunikasi yang seharusnya menjadi makin dekat, tapi ternyata tidak seperti harapan. Berikutnya adalah kebingungan akibat banyaknya informasi. Ingat bahwa media sosial sekarang ini begitu hebatnya. Informasi yang kita peroleh bisa full 24 jam kita peroleh hanya dari media sosial. Nah, ini yang menyebabkan bukannya menjadi tenang, tetapi ternyata ini bisa menyebabkan seseorang menjadi makin cemas, makin takut, makin bingung, sehingga itu tidak. Kemudian berikutnya apa? Bosan. Saya rasa mungkin kita semua ya, mau dari anak kecil, mau dari remaja, dewasa, sampai lansia, itu akan mengalami kebosanan karena ruang gerak kita yang terbatas. Kita hanya diperbolehkan berada di rumah saja. Nah, ini makin memperberat kemampuan kita untuk bertoleransi. Nah, bagaimana kita harus bisa menghadapi ini semua? Ya, kembali lagi, kita ada dalam satu keluarga. Nah, jadi apa sih peran keluarga? Nah, yang pertama, ya karena selama pandemi ini seperti yang tadi udah disampaikan bahwa muncul banyaknya gangguan psikologis yang terjadi akibat pandemi, maka keluarga itu adalah lingkup yang mampu melakukan deteksi gangguan psikologis pada anggota keluarga. Kedua, sebagai pendukung utama. Ketiga, kegiatan bersama. Dan 4, harapan bersama. Jadi, di dalam keluarga,
4 hal ini adalah peran terbesar dalam individu masing-masing keluarga. Kita harus paham, apa sih itu? Tadi udah saya sampaikan bahwa yang pertama, deteksi gangguan psikologi. Keluarga adalah individu yang paling dekat dan paling sering bertemu. Jadi, pasti akan melihat, pasti bisa paham. Itu kok adik kok kayak gitu terus ya, seringnya di kamar saja ya, kok nggak yang tersenyum ya, kok matanya mesti lesu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa keluarga itu orang yang paling dekat dengan kita. Mohon maaf. Nah, jadi dari setiap hari, perilaku keluarga akan nampak. Yang kemudian mudah sekali, tersulut emosinya. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar menangis, sebentar-sebentar ogah, atau mungkin hanya pegang HP seharian saja. Nah, ini keluarga perlu paham, ada apa ini? Ada permasalahan apa? Apakah hal ini harus kita abaikan atau harus kita toleransikan, atau sebaliknya sudah mulai harus kita punya bantuan tenaga ahli. Ketika muncul perilaku yang mengarah menjadi gangguan psikologis, maka akan mempermudah adanya bantuan tenaga ahli. Ini yang sekarang mungkin sudah mulai banyak dipahami oleh anggota keluarga, oleh orang tua, bahwa anaknya mungkin mudah tersulut emosinya, maka mereka akan cepat-cepat mencari tenaga ahli. Bisa ke psikolog, bisa ke dokter anak, bisa ke siapapun yang mungkin menjadi ahli dalam kasus seperti ini. Pendukung utama. Nah, pasti keluarga adalah pendukung utama. Dukungan apa sih yang diperlukan? Dukungan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Yang pertama adalah pasti dukungan informasi. Dukungan informasi, ya pastinya semua informasi yang ada bisa di media sosial, di berita, yang terkait tidak hanya terkait dengan pandemi, tetapi bisa terkait dengan hal lainnya. Secara pendidikan bisa, pekerjaan bisa. Dukungan informasi ini sangat besar peranannya agar tidak memperoleh berita yang berupa hoax atau berita palsu, sehingga anak kita atau keluarga kita aman dalam melanjutkan suatu kegiatan atau aktivitas. Dukungan emosional. Yang pasti, kalau kemudian ada keluarga atau anggota keluarga yang mungkin down, merasa sedih, merasa bosan, merasa menjadi tidak berguna, maka dukungan emosional ini sangat perlu diangkat bersama oleh keluarga, saling memberikan hal positif, pertimbangan positif, sehingga anggota keluarga lain bisa berfungsi secara baik. Meluangkan waktu. Nah, ini ternyata masa pandemi ini memang agak unik. Memang kita rasanya ada di rumah, ada bersama dalam satu rumah, tapi ternyata tidak selalu bisa meluangkan waktu. Ada kalanya kemudian masing-masing sibuk dengan mungkin pekerjaannya sendiri,
sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sehingga malah tidak terjadi komunikasi yang bersama dalam satu keluarga, sehingga dukungan waktu ini, meluangkan waktu ini ternyata sangat penting. Berikutnya adalah dukungan penghargaan. Nah, dukungan penghargaan itu apa sih? Ya, kembali lagi, sebagai keluarga mungkin fungsinya mereka berbeda-beda, ada yang kemudian diperbantukan. Nah, itu untuk merasa mereka dihargai, mereka mendapatkan, seperti contoh kemarin anak-anak baru aja terima raport, ya ada saya peroleh, ya mestilah dapat nilainya baik, orang di rumah belajar enggak, ini enggak. Nah, seperti ini jadi bisa menjadi permasalahan yang tidak kita sadari ketika kita mengucapkan. Dukungan lain, nah dukungan lain ini banyak sekali. Ada yang kemudian terkait dengan pendidikan, bisa terkait dengan hal-hal kecil kayak anak-anak yang kemudian membuat proyek-proyek. Nah, seperti itu bisa menjadi bentuk dukungan lain. Nah, dukungan kelompok ini bisa kita kategorikan dalam kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Mungkin sesama penyintas COVID misalnya. Ini dukungan kelompok ini cukup penting bagi individu dalam satu keluarga. Ada yang kemudian mungkin dia dalam kelompok depresi. Nah, atau kemudian mereka yang sakit, yang perlu terapi cuci darah, mereka yang mengalami gagal ginjal. Itu dalam bentuk kelompok, mereka harus memperoleh dukungan dari kelompok itu sendiri. Nah, dalam menghadapi pandemi, keluarga perlu melakukan aktivitas bersama sebanyak-banyaknya, meskipun di rumah. Terkait dengan meluangkan waktu itu tadi, harus bisa melakukan aktivitas bersama sebanyak-banyaknya. Entah itu mungkin bisa dilihat dari gambar di sebelahnya, bersih-bersih rumah, atau menonton TV. Apakah kemudian mungkin dalam satu rumah ada yang isolasi mandiri misalnya, terus kemudian di ruangan lain ada yang bebas. Nah, bisa saja nonton bersama, mungkin dengan fasilitas media seperti Zoom, Google Meet, tapi melakukannya bersama, sehingga ada diskusi, ada interaksi, ada meluapkan perasaan. Nah, itu seperti itu perlu kita lakukan sebanyak-banyaknya pada masa pandemi. Meningkatkan toleransi bersama sebagai mood booster menghadapi ketidakpastian dengan beraktivitas yang menyenangkan. Jangan lupa, dalam keluarga, kadang toleransi kita sudah mungkin seharian, sudah sibuk, udah cuma di rumah saja, bukannya kita makin toleransi, tapi ternyata kita bisa tersulut juga. Barusan ini antar keluarga harus bisa berdiskusi bersama apa yang bisa kita lakukan, sehingga yang membersihkan tidak kecapean, yang mau main juga bisa melakukan permainan dengan baik, dengan menyenangkan. Bisa juga dengan bersama, jadi orang tua juga turut main. Jangan kemudian, apa sih main petak umpet, udah enggak ada masalah seperti itu.
Jadi pastikan bahwa kegiatan bersama ini yang bisa menciptakan keterdekatan, keterikatan bersama sehingga menimbulkan toleransi yang jauh lebih nyaman selama masa pandemi. Makin banyak kita bisa melakukan pekerjaan bersama, dan toleransi itu makin meningkat, maka dengan sendirinya kita melewati pandemi dengan semangat. Kita tidak akan terus menghitung hari setiap jam, ya kok baru jam segini ya, kok ternyata lama sekali. Tidak perlu seperti itu. Beraktivitaslah, buatlah sesuatu di antara. Nah, harapan bersama. Sebenarnya harapan bersama ini lebih mengarah ke family goals, tujuan dari keluarga. Kita paham bahwa masing-masing individu akan punya tugas perkembangan sehingga penting keluarga memahami dan support selama masa pandemi. Contohnya, anak-anak yang kemarin ternyata lulus sekolah, yang dari SD masuk ke SMP, yang lulus SMP mau masuk SMA, mereka banyak yang bingung. Mereka banyak yang tidak akan paham. Saya ngapain? Saya harus apa? Tahu gurunya aja cuma lihat dari layar berapa inci. Nah, ini yang kemudian kadang kembali lagi, tujuan keluarga apa? Sehingga anggota keluarga bisa merasa bahwa mereka terbantu. Ini yang tetap harus sama tetap memiliki rencana menggapai harapan keluarga. Contoh, ada beberapa waktu lalu, aduh Bu, saya gagal. Kemarin saya berpikir saya bisa punya rumah sendiri, saya bisa keluar negeri, jalan-jalan sama anak-anak, saya bisa keluarga harus di rumah, anak saya positif. Nah, tetaplah, selama kita ada, pasti kita harus punya rencana besar. Oke, nggak bisa ulang tahun sekarang. Nanti waktu selesai pandemi, pastikan itu menjadi salah satu agenda, salah satu prioritas yang akan dilakukan keluarga bersama. Jadi sama pandemi ini, tidak berarti biarkan apa yang menjadi harapan bersama. Malah sebaliknya, silahkan itu menjadi suatu motivasi. Sehingga kembali lagi, keluarga bisa melewati pandemi jauh lebih nyaman, jauh lebih sehat, dan insya Allah jadi terhindar oleh COVID-19. Nah, yang terakhir, di dalam harapan bersama, pasti kita harus menggabungkan apa saja? Menggabungkan informasi kita yang kita peroleh dari luar, menggabungkan seluruh dukungan dan harapan bersama. Sehingga kembali tujuan keluarga, tujuan individu dalam keluarga itu bisa tercapai semua. Dan membuat keluarga yang tangguh dan bisa melewati satu pandemi hingga pandemi ini berakhir dengan sebenar-benarnya. Demikian,
Saya cuma disampaikan Bu Ratna bahwa slide-nya 10 ya, kayaknya ini slide terakhir ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Ratna. Ya, terima kasih Mbak Oneng. Kita kembalikan ke Mas Afdal nggih selaku moderator. Iya, monggo Mas Afdal. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Oneng atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali Ibu. Ini tentu bagi kita semua, keluarga-keluarga, bagi yang sudah punya keluarga tentu perlu untuk kita meningkatkan komunikasi secara bersama-sama sehingga kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilahkan untuk bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa langsung bertanya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan jika ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ini mumpung ada Eli sudah menyalakan mikrofonnya. Oh iya. Bu, apakah ingin bertanya, Bu Eli? Pak Dede Rohman, apakah Bapak mungkin Ibu Ratna dulu kami persilahkan Bu, mungkin jika ada informasi. Gimana Mas Afdal? Jika ada informasi atau selingan belum ada yang bertanya. Oke. Tadi ingin menyampaikan apa mungkin? Tunggu sebentar ya, mungkin kayaknya saya harus colokin baterai saya ini. Mohon maaf. Oh iya. Oh ya, J. Ya, monggo Mbak Oneng. Ya. Baik Bapak Ibu sambil menunggu Mbak Oneng mempersiapkan untuk baterai tadi nggih. Sekedar informasi bahwa di layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah kita ada fasilitas konsultasi psikologi online nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi seputar masalah psikologi, baik itu ada hubungannya dengan COVID ataupun tidak, tetap bisa untuk berkonsultasi secara langsung dengan para psikolog. Jadi di layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah kita ada 60 psikolog ya Bapak Ibu dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyah se-Indonesia. Dan nanti dari hari Senin sampai hari Minggu kita bertugas, artinya tidak ada libur begitu nggih, tidak mengenal weekend. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengkonsultasikan permasalahannya bisa menghubungi admin kami. Nanti nomor teleponnya akan saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk prosedurnya pertama menghubungi admin, nanti akan diarahkan oleh admin untuk mengisi Google Form semacam biodata dari permasalahan Bapak Ibu juga, gambarannya seperti apa, dan nanti akan dibuatkan janji dengan para psikolog kami. Demikian sekedar informasi Mas Afdal. Barangkali ada diskusi, monggo Mas Afdal. Baik, monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, maka kami tutup, J. Baik, jika tidak ada pertanyaan, dirasa cukup, maka kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Oneng. Manfaat bagi kita, Ibu. Memberikan kita sebuah pencerahan baru, sebuah kekuatan di mana Mas Afdal, Bu ini kita juga harus tetap optimis. Mas Afdal, Bu Isya ingin bertanya. Mas Afdal. Oh, J. Iya, monggo Bu Isya. Ibu Isya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cakdo, Mbak Ratna, terima kasih sekali atas dukungan dan supportnya selama ini. Kami memang di Banten lagi betul-betul prihatin ya Mbak Ratna ya. Ini terima kasih sekali dengan adanya silaturahim di sini. Saya atau kami di Banten merasa sangat terbantu sekali. Untuk Ibu Oneng, tadi saya kebetulan begini Bu, ada sedikit pertanyaan. Boleh, Bu. Saya kebetulan bertemu dengan orang tua murid gitu. Jadi beliau bertanya, betul memang sekarang itu dengan pendidikan daring itu semua kembali kepada keluarga gitu. Betul. Cuman barangkali ada semacam keraguan di hati para orang tua katanya. Bagaimana kualitas anak nantinya gitu. Sekarang katanya kemarin gitu anak-anak itu masih di SD. Nah tiba-tiba sekarang sudah di SMP katanya. Apakah sama begitu dengan kualitas anak-anak yang seperti dulu berangkat ke sekolah gitu, bertemu dengan ibu guru, mendapat pendidikan di sekolah, mempunyai banyak teman. Betul tadi kata Ibu Oneng bahwa mereka tidak saling mengenal dengan temannya. Bahkan ketemu dengan ibu guru juga hanya lewat layar yang sebegini kecilnya gitu. Bagaimana katanya? Ada semacam kekhawatiran, keraguan gitu para orang tua itu. Bagaimana masa depan anak-anak kita gitu. Dan pandemi ini wallahu alam belum tentu sampai kapan kita tidak tahu. Mungkin itu saja Mas Abdul, Ibu Oneng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isya, bisa langsung dijawab Ibu Oneng. Ya, terima kasih Bu Isya. Betul, jadi kalau keraguan tersebut memang sudah banyak sekali oleh orang tua disampaikan, tetapi kembali bahwa dalam keluarga inilah yang sebenarnya paling penting. Adanya diskusi terkait juga dengan pelajaran, kemudian diskusi bisa apa aja Bu, terkait pelajaran, bisa terkait dengan kehidupan, ini yang seharusnya lebih ditingkatkan. Jadi kalau kemudian ditanya gimana ya kualitasnya akan berbeda atau tidak, sebenarnya kembali lagi ke masalah keluarganya. Apakah kemudian support keluarga dalam mendukung peningkatan ilmu anak itu difasilitasi atau tidak. Jadi ketika kemudian mungkin di rumah masih harus ada diskusi mungkin terkait dengan calistung, saling kemudian kita mungkin bermain TTS bersama. Ada kemudian, nah ini yang harus dipahami oleh keluarga, harus dipahami oleh orang tua, bahwa mereka wajib menstimulasi anak, sehingga kemampuan anak pun juga akan makin meningkat sesuai dengan usianya. Kembali lagi, ini bukan hal yang mudah, betul Bu Isya, jadi memang sangat tergantung dari karakter dari keluarga. Apakah kemudian sistem pendidikan itu dianggap penting? Kalau kita berbicara tentang buku-buku, memang sudah difasilitasi semua di dalam media sosial. Kita tinggal upload aja. Tetapi ketika kemudian kita tidak membaca bersama, nah tidak meningkatkan literasi membaca secara bersama, ini pasti akan berpengaruh. Jadi kembali lagi, ini goals atau tujuan dari keluarga ini apa? Ini harus jelas dan udah harus secepatnya ditata oleh keluarga itu sendiri. Begitu Bu Isya?
Iya, barangkali kalau melihat kondisi gitu atau yang disampaikan oleh Ibu Oneng, sepertinya betul teorinya idealis banget gitu ya. Betul, ya. Kalau misalnya orang tuanya itu di kota yang berpendidikan gitu, Betul. bagaimana dengan mereka? Mohon maaf, seperti hanya ada pepatah, seorang tukang beca tidak menginginkan putranya itu menjadi tukang beca gitu. Nah, seperti itu barangkali yang sering saya dengar gitu di masyarakat seperti itu. Orang tuanya itu tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi, tidak punya fasilitas belajar anak yang cukup. Nah, barangkali yang seperti itu yang jadi pemikiran kami gitu barangkali. Begitu Bu Oneng, mohon maaf. Ya, betul. Terima kasih. Ya, iya Bu, ini juga tantangan sebenarnya bagi kami pun juga sama ketika kita berada di daerah pelosok-pelosok, seringkali sampai membuat atau memfasilitasi para anak-anak muda yang kebetulan saya ada di namanya kotanya Kulon Progo, Bu. Dulu ketika awal-awal memang kami membantu wilayah ini itu sampai ke tingkat yang terendah, harus menstimulasi anak-anak balitanya karena mereka ternyata oleh orang tua juga tidak distimulasi, sehingga kita mengajak orang tua, mengundang para orang tua untuk kita beri kursus waktu itu, Bu. Memang kembali lagi masyarakat itu kita perlu ada kesadaran bersama, kita bisa memfasilitasi itu semua. Kebetulan saya sendiri memang pegang waktu itu. Saya mengajak para orang tua yang kemudian berpikiran menstimulasi anak itu harus selalu dengan mainan. Ternyata tidak. Ternyata sangat mudah dengan kardus bekas, kita bisa melakukan stimulasi untuk anak-anak. Ini ternyata oleh orang tua bisa ya Bu ya ternyata. Nah ini yang mungkin di tingkat masyarakat kita mungkin perlu kita tingkatkan juga. Nah mungkin dengan adanya fasilitas Mbak Ratna mungkin bisa itu ke depan kita buatkan dari Muhammadiyah untuk kita sharing ke masyarakat luas, ke jejaring yang ada di tingkat bawah sekali. Begitu, Mbak Isya? Iya, terima kasih Bu Oneng. Insya Allah kalau kami di Banten juga sudah mencoba dengan parenting juga, kita mengajak orang tua begitu untuk memanfaatkan. Kalau untuk di TK sih, alhamdulillah kita memanfaatkan dengan bahan yang ada gitu, bahan Betul. alam yang ada, Yeah. atau memang memanfaatkan barang-barang bekas yang seperti itu. Tapi barangkali untuk tingkatan SD, SMP itu perlu juga kita memikirkan barangkali. Insya Allah. Terima kasih Bu Oneng semuanya. Assalamualaikum. Salam. Baik, masih begitu nggih Ibu Isya? Terima kasih. Ya, Mas Abdul. Terima kasih. Ya. Baik, monggo Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Bagi yang ingin Mas Abdul, suaranya putus-putus atau sinyal saya yang jelek sehingga mendengar putus-putus ya? Mungkin. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dan juga tanya jawabnya malam hari ini. Cek suara saya sudah kembali? Ya, sekarang sudah lumayan. Halo? Mas. Ya.
Baik. Baik, kami Ya. ucapkan terima kasih kepada Ibu Oneng atas pemaparan materinya dan juga pertanyaan dari jawaban kita malam hari ini, Ibu, sangat bermanfaat untuk menambah kekuatan ilmu kita sehingga kita bisa saling menguatkan dalam berkeluarga dan juga tentunya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri. Semoga segera diangkat penyakitnya Allah, semoga segera disembuhkan. Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Amin ya Rabb. Kami mohon maaf. Nun wal qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.